Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 255150 Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai debugging dan juga microcode dari komputer SAP1. Yang dimana tugas video ini digunakan sebagai tugas project dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer lanjut. Oke, baik, di sini langsung saja kita demonstrasikan untuk SAP1-nya. Di sini langsung saja kita mulai dari kok yang pertama. Kok yang pertama kita jalankan terlebih dahulu. Yang pertama kita harus nyalakan simulation enable, kemudian klik icon simbol tangan ini. Kita klik dulu pertama kali untuk clock pertama. Nah, ini merupakan clock yang fungsinya di cycle pertama ini untuk addressing. Kemudian yang kedua adalah untuk increment sinyal PC-nya atau program counter. Dan yang ketiga adalah untuk fetch statement-nya. Nah, di sini kan kita zoom dulu ya. Di sini kan 0 ya. 0 ini merupakan instruksi untuk meload nilai dari address tertentu. Yang dimana di sini kan 08 ya. 8 itu kan untuk menandakan address ke 8. Di 8 ini ada nilai 3 sebagai jalan kan. Nah, dia akan otomatis ke 3. Nah, itu di clock ini kan clock 4 berarti ya. Clock 4 ini kan dia pindah ke 3 nih. Pindah ke address 8 yang nilainya 3. Kita jalankan lagi untuk clock 5, 6. Oke, dia ada berubah. Non operation salah satu instruksinya. Lanjut lagi. Nah, dia pindah ke instruksi yang kedua, yaitu 19. 19 ini merupakan satu kan add ya. Kemudian 9 ini alamatnya, addressnya. Dia akan setelah itu pindah ke bagian bawah, ke bagian sini yang 01 ini. Nah, tadi nilai 3 ditambah dengan 1 adalah 4 ya. Kita jalankan lagi. Ini masih yang tadi seperti sama tadi dari yang program counternya naik, kemudian addressing, kemudian increment sama fetching. Nah, dia akan 1 2 3, ini akan dia lanjut ke alamat yang ke-9, yaitu untuk menambahkan nilai 3 tadi dengan nilai 1 ini, jadi totalnya adalah 4 sekarang. Lanjut, dia akan sama kayak tadi, no operation juga, dan kembali lagi ke instruksi berikutnya, yaitu ke instruksi 1A. Nah, 1A ini kan satu kan tadi adalah penyembelahan ya, adalah add. Kemudian A ini ada di alamat sebelah satu ini. Nah, dia akan kayak tadi ada increment, kemudian ada fetching dan juga addressing. Lanjut, berarti kan ditambah lagi nih. Nah, tadi 3 ditambah 1 kan 4, ditambah 2 jadi kan hasilnya adalah 6 ya. Kemudian kita jalankan lagi. Lanjut. Nah, dia akan pindah ke 2B nih. Nah, 2B ini kan 2 itu kan pengurangan ya atau subtraktor. Kemudian B adalah addressnya. Ada di sebelah 2. Ini kan tadi 8, ini 9. Karena kita pakai konsep heksadesimal, nah kan di sini jadi A dan ini B. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai dari 6 ya. 6 dikurang 9 itu kan minus 3 berarti kan. Minus 3. Dia jalan ke sini, bisa ke sini. Nah, minus 3. Oke, kita zoom out dulu. Oke. Lanjut di sini. Nah, setelah itu kan hasilnya akan keluar di out ya. Untuk di instruksi out harusnya di sini langsung muncul nih setelah ini di clock keempat dan kelimanya. Karena kan 1 2 3 itu kan mulai dari addressing, kemudian increment dan juga fetching ya. Dan keempatnya adalah instruksi dari yang sudah kita program sebelumnya. Nah, kita dapatkan nilainya adalah FD. Karena min 3 jika dikomplemen 2 kita dapatkan hasilnya adalah FD. Kenapa kita tidak menggunakan sign bit? Karena jika kita menggunakan sign bit, untuk bit dari SAP1 ini tidak muat. Jadi untuk mengakali masalah tersebut, kita menggunakan komplement 2. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah FD. Kemudian dia akan FF atau HLT ya, halt. Oke, setelah itu dia akan berhenti. Baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke proses dibalik berjalannya SAP1 ini. Kita masuk ke bagian vitalnya yaitu CU. Kita masuk ke CU-nya. Oke, di CU ini bisa kita lihat ada banyak sekali ROM ya. Di sini ada addressing ROM dan juga instruction ROM. Nah, kita mulai dulu dari instruction ROM dulu deh. Nah, instruction ROM ini kita dapatkan dari microcode dulu nih. Dari Excel microcode-nya kita dapatkan dari situ. Sebentar kita buka dulu.
Nah, ini merupakan Excel untuk memudahkan kita dalam menuliskan microcode atau micro instruction dari SAP1. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 5 instruksi ya. Kita mulai dulu dari yang halt, kemudian load, kemudian add, sub, dan juga out. Nah, untuk halt ini kita dapatkan nilainya adalah 111, yang dimana ini merupakan nilai heksadesimal dari semua bagian instruksi atau sinyal untuk TSB dan juga untuk supaya si registernya itu bisa ngeload nilai tertentu. Itu karena dalam keadaan aktif semua, sehingga kita dapatkan nilai heksadesimalnya adalah FFFF untuk si halt ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah untuk fetching nih. Mulai dari yang tadi saya jelaskan sebelumnya terkait addressing, kemudian increment, dan juga fetching. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang pertama. Di sini bisa kita lihat ya. Untuk ini sebelah kiri ini LSB-nya, kemudian yang kanan ini adalah MSB-nya. Nah, ini karena kita pakai konsep biner, maka menggunakan kelipatan 2 itu ya. Yang 2, 4, kemudian 8. Oke, di sini kita lihat dulu untuk yang baris yang pertama adalah 0110, yang dimana untuk nilai heksadesimalnya adalah 6. Lanjut yang berikutnya adalah 1000 adalah 1. Kemudian untuk 0001 adalah 8. Baik, lanjutnya kita geser dulu ke instruksi sebelahnya ya. Nah, ini untuk heksadesimal pertama yang tadi adalah yang warna kuning. Kemudian kita lanjut ke heksadesimal yang kedua, yaitu adalah 000 nilainya 0, kemudian 000 100 adalah nilainya 1, karena ini kan kirinya yang paling kiri adalah SB ya, kemudian paling kanan adalah MSB-nya. Nah, ini lanjut 0100 adalah 2, 0010 adalah 4, kemudian 0000 adalah 0. Kurang lebih untuk sebelahnya juga sama. Jadi dari masing-masing warna ini kita ambil 4 bit ya untuk bilangan binernya. Setelah itu kita konversi ke nilai heksadesimalnya. Nah, lanjut kita beralih ke yang add. Nah, untuk add ini kurang lebih sama seperti yang di atas tadi untuk fetching. Untuk load juga sama, add sama, subtraktor sama, dan juga out juga sama. Oke, kurang lebih untuk hasil akhirnya kita dapatkan nilai heksadesimalnya adalah untuk addressingnya adalah FFFF, itu untuk halt, kemudian 0006 untuk fetching ya, 0006, 0001, 0018 untuk fetching, kemudian 0024, 0048, 0000 ini untuk load. Terus kemudian 0024, 2008, 1024, 1040 adalah untuk add. Kemudian 0024, 2808, 1140 adalah untuk subtractor atau pengurangan. Dan yang terakhir adalah 4080 dan 00 lainnya adalah untuk out. Nah, untuk yang 00 ini adalah no operation. Karena seperti kita ketahui bersama, untuk SAP1 ini memiliki keterbatasan di bagian time cycle-nya, yang dimana hanya maksimal 6 time cycle. Dan jika kurang dari 6 akan diisi dengan no operation. Berbeda dengan Mix 1 yang dimana untuk time cycle-nya ini variatif, berbagai macam, dan tidak ada ketentuan yang pastinya seperti di SAP1 ini. Nah, untuk nilai ini kita masukkan ke ini ya, ke dalam ROM instruction-nya. Oke, kita ubah lagi. Nah, di sini kita lihat, di sini dimasukkan saja untuk hasil tadi, kita salin aja, tinggal kita kopas-kopas aja. Yang semua tadi ya, mulai dari yang awal tadi, sebentar saya ganti lagi. Nah, mulai dari awal tadi dari 006 sampai dengan 0000 ini dimasukkan ke dalam ROM instruction. Next, kita lanjut berikutnya. Oke, di sini kan yang bagian bawah ini juga ada ROM lagi kan. Nah, ini ROM untuk addressing dari si instructionnya tadi. Di sini nilainya bisa kita lihat adalah 030609 c. Kenapa bisa dapat nilai tersebut? Nah, kita buka lagi si Excel-nya tadi ya. Nah, di Excel ini kan tadi ada yang namanya rutin. Nah, untuk rutin ini kan 0000 ini kan untuk load ya. Kemudian lanjut berikutnya ada add, sub, dan juga out. Nah, kita ambil nilai dari yang 0011. Nah, untuk 0011 ini jika kita ubah ke nilai heksadesimal, maka kita dapatkan nilainya adalah 3.
Kemudian 0110 ini nilainya adalah 6. Kemudian 1001 ini adalah 9 dan 1101 adalah 12. Nah, yang dimana jika 12 ini kan nggak ada di heksadesimal ya, maksimal di 9. Nah, kita lanjut ke bentuk huruf. Untuk 10 kan A, kemudian 11B dan C adalah 12. Maka nilainya adalah 0C. Langsung saja kita masukkan ke dalam si addressing-nya tadi, addressing dari si from addressing. Ini kan 03, ini untuk yang tadi fetching, kemudian ini untuk add, ini untuk sub, dan ini untuk out. Dan ini untuk HLT atau halt. Karena kan dia adalah 111 atau FFFF. Maka nilai hasilnya adalah FF. Oke. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian microcode pada RAM datapad-nya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Ini kan 08 ya. 0 itu kita gunakan untuk instruksi load. Kemudian 19 itu untuk add. 1A untuk add juga. 2B untuk subtractor. 30 ini untuk out. Dan FF untuk halt. Nah, 08 ini seperti sebelumnya. 0 ini kan untuk load. Kemudian 8 adalah merujuk ke address dari nilainya. Yang dimana untuk di address ke-8 ada nilai 03. Kemudian untuk 19 ini untuk sub, kemudian 9 ini ada addressnya, merujuk pada nilai 1 ini. Kemudian 1A itu untuk add lagi, yang A-nya ini merupakan addressnya itu yang memiliki nilai 02. Kemudian kita lanjut ke 2B, di sini untuk pengurangan atau subtraktor, dan B di address B ada nilai 09. Lanjut 30 ini untuk out dan tidak merujuk ke alamat manapun, dan FF adalah untuk haltnya. Nah, kita mulai dulu untuk menghitung bagaimana cara kerja dari si SAP1 ini agar muncul output FD tadi. Nah, ini kan 08 ya. Yang dimana untuk kondisi akumulatornya adalah 0 dulu nih untuk pertama kali. Kan nilainya 0. Kemudian dia ngelot nilai dari si address 8 yaitu 3. Nah, yang tadinya akumulatornya itu cuma 0, sekarang berubah jadi 3. Lanjut, setelah itu dia ke instruksi berikutnya yaitu 19. Jadi dia bakal nambahin nilai dari address 9. Kan awalnya 3. 3 ditambah 1 jadi 4 kan. Nah, udah itu berarti nilai akumulatornya update ke 4. Lanjut, ada 1A yaitu untuk menambahkan lagi, untuk add lagi. Add dari address ke A, yaitu ditambah dengan nilai 2. Jadi yang awalnya 3 ditambah 1 kan jadi 4. Akumulatornya update jadi nilai 4, kemudian akumulatornya tadi ditambah sama register B, yaitu jadi ditambah nilai yang ada di register B itu kan 2 ya. Jadi 4 tambah 2 itu kan 6. Jadi nilainya adalah 6 untuk sekarang. Kemudian 2B. 2 itu kan tadi untuk subtraktor atau pengurangan. Dan B adalah address dari nilai pengurangnya, yaitu adalah 9. Nah, tadi kan 6 dikurang sama 9 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah minus 3. Nah, untuk minus 3 ini kan tidak ada ya. Yang dimana kita nggak punya bit tambahan untuk sign bitnya. Karena kan ini berbasis 8 bit. Nah, untuk membuat ada sign bit itu kan perlu 9 bit. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita gunakan cara alternatif, yaitu dengan cara menggunakan komplement 2. Nah, berarti kan minus 3 ya. Minus 3 jika di komplement 2 kan, kita ubah dulu ke biner ya. Kan binernya berarti 101 kan. Kemudian kita komplement 1 jadi 010. Dan kemudian jika dibalik lagi, maaf, minus 3. Minus 3 itu kan berarti 011. Kemudian di komplement 1 jadi 100. Kemudian ditambahkan lagi dengan 1 lagi supaya jadi komplement 2, jadi nilainya adalah 101. Maka jika kita konversikan ke bentuk heksadesimal, kita dapatkan nilainya adalah FD. Coba kita jalankan lagi untuk lognya ya. Bentar. Jalankan lagi untuk lognya. 1, 2, 3. Ini masih instruksi yang add ya. Kemudian masih add lagi ditambah 2. Ini dikurang dengan 9. Oke. Setelah itu output. Nah, kita dapatkan nilainya adalah FD. Untuk si operasi tersebut, instruksi-instruksi yang sudah ada tersebut menghasilkan output FD. Dari penjumlahan 3, 1, dan juga 2, kan 6. Kemudian dikurangi dengan 9 dan minus 3. Setelah itu kita komplement 2 kan nilai dari minus 3 tersebut. Dan didapatkan hasil adalah FD.
Oke, mungkin demikian tadi dari penjelasan dari saya mengenai debugging dan juga microcode dari SAP1. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.